hayya 'alas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberi kita nikmat. Allah memberi kita karunia kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan dua karunia tersebut kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju masjid ini, melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insyaAllah kita lanjutkan dengan qiyamul Ramadan. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Di dalam Quran surah At-Tin, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Yang ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, kesempurnaan manusia bukan hanya terletak pada kesempurnaan fisik, tetapi juga kesempurnaan jiwa yang Allah berikan kepada manusia. Manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan jiwa yang lengkap. Manusia memiliki jiwa kehewanan, manusia juga memiliki jiwa syaitan, sekaligus manusia juga memiliki jiwa malaikat. Dalam arti bahwa manusia itu memiliki segala potensi pada dirinya. Potensi kebaikan, potensi keburukan ada pada manusia. Nah, sehingga disitulah kemudian manusia itu dia bisa menjadi makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya manusia juga bisa menjadi makhluk yang hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Tergantung kemudian bagaimana kita memanage jiwa yang telah Allah berikan kepada kita itu. Mana potensi yang akan kita tonjolkan, potensi kebaikankah atau sebaliknya potensi keburukan. Nah, disinilah hadirin jamaah rahimakumullah, pentingnya untuk kita selalu melakukan muhasabah. Pentingnya untuk kita selalu melakukan introspeksi diri kita, menghitung-hitung diri kita. Apakah selama ini potensi kebaikan yang lebih menonjol pada diri kita, atau sebaliknya jangan-jangan potensi keburukan yang lebih menonjol pada diri kita. Maka dalam hal ini terkait dengan muhasabah, sahabat Umar ibn al-Khattab, beliau pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kelak kalian akan dihitung. Wa tazayyanu lil ardil kabir, kata Sayyidina Umar. Wa tazayyanu, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi satu peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat besar, yakni hari kiamat. Dan kemudian kata Sayyidina Umar, wa innaman yakhaful hisab, dan sesungguhnya orang-orang yang akan mendapatkan keringanan hisab nanti di hari kiamat adalah liman hasaba nafsahu fid dunya, yakni bagi mereka orang-orang yang senantiasa muhasabah, senantiasa mengintrospeksi dirinya ketika di dunia. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan hal itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Kata Nabi, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu mengorientasikan setiap aktivitasnya, dia selalu mengorientasikan setiap amalnya untuk persiapan hari kematian. Dalam arti bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan selalu mengorientasikan amalnya, baik amaliyah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Orientasinya satu, yakni untuk bekal di hari kemudian dalam ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi, wal aziz, adapun orang yang bodoh, orang yang lemah adalah mereka manittaba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah, orang yang bodoh adalah mereka yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Akalnya dikendalikan oleh hawa nafsunya, bukan sebaliknya, nafsunya dikendalikan oleh akalnya. Orang yang lemah kata Nabi adalah manittaba'a nafsahu hawaha. Orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan hawa nafsunya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini merupakan satu momentum untuk kita lebih memperbanyak muhasabah diri. Mari kita hitung-hitung diri kita saat ini. Setiap hari kita muhasabah. Di sore hari kita muhasabah atas apa yang telah kita lakukan dari pagi sampai sore. Begitu juga di pagi hari kita muhasabah tentang apa yang telah kita lakukan dari sore sampai pagi ini. Lalu untuk apa muhasabah? Salah satu fungsi dari muhasabah adalah al-islah, yakni menumbuhkan semangat perbaikan secara terus-menerus. Dengan kita terus mengevaluasi diri, maka kemudian kita akan melihat apa kekurangan diri kita, apa kelemahan diri kita, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tinggalkan, dan apa yang perlu kita tingkatkan untuk di hari kemudian. Begitulah di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang maknanya wallahu a'lam bisawab, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah engkau menengok, engkau melihat apa yang telah engkau lakukan di hari yang kemarin. Untuk apa? Untuk perbaikan di hari esok. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka penting untuk kita terus melakukan muhasabah agar setiap hari kita bisa melakukan perbaikan. Mengapa? Karena kata Nabi, siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka sungguh dia beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia rugi. Dan siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka sungguh dia telah celaka. Nah, mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.